Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Apa sih itu perubahan? Apa sih itu berkelanjutan? Maka simak video ini sampai selesai. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata perubahan didefinisikan sebagai hal keadaan yang berubah atau peralihan, pertukaran, gitu. Nah, setiap manusia pasti mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Perubahan itu terjadi karena direncanakan sebelumnya. Contoh, kalian bisa berjalan, bisa berbicara dengan baik dan lancar, mungkin berbicara bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bisa jago main bola, ya, memiliki skill yang baik dalam bermain bola, bermain musik, bermain catur, dan bahkan bisa meraih juara. Contohnya yang baru-baru ini adalah juara Olimpiade, seperti ini. Dan bisa-bisa yang lainnya. Nah, semua itu bisa dilakukan karena direncanakan atau by design, dan adanya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Begitu. Dengan perencanaan serta niat yang baik, maka perubahan akan terus mengalami keberlanjutan ke arah yang positif. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. Yang pertama adalah faktor internal. Yaitu diantaranya yang pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk. Nah, dengan adanya perubahan jumlah penduduk semakin meningkat, maka dibentuklah organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contohnya seperti ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, lembaga sosial kemasyarakatan. Hari itu dibuat untuk memudahkan mengorganisasikan sebuah masyarakat. Begitu. Lalu yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Contohnya penemuan-penemuan baru ini yaitu mesin uap, kompas, navigasi, mungkin penemuan baru dalam bidang teknologi, internet, dan sebagainya. Jadi ini faktor-faktor yang mempercepat sebuah perubahan, begitu. Dan merupakan faktor internal. Selanjutnya adalah revolusi. Contohnya revolusi industri di Inggris yang merubah sebagian besar aktivitas kegiatan industri yang tadinya manual menjadi menggunakan tenaga mesin, gitu. Lalu apa saja faktor eksternal? Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan adalah lingkungan fisik. Contohnya seperti bencana alam. Kita lihat tsunami di Aceh itu sangat luar biasa, dan itu sangat mempengaruhi perubahan masyarakat. Karena banyak sekali ya penduduk yang meninggal dunia saat itu. Atau gempa di Bantul, Yogyakarta, itu juga mempengaruhi kondisi kemasyarakatan saat itu. Lalu selanjutnya pengaruh budaya asing. Seperti yang kalian ketahui bahwa pengaruh budaya asing ini sangat erat di sekitar kalian. Kalian sangat mudah melihatnya. Ada budaya asing dari barat, budaya asing dari Korea yang saat ini digemari oleh anak-anak muda. Artis-artis Korea seperti ini, itu, dan lain sebagainya, begitu. Nah, ini adalah faktor eksternal perubahan. Selanjutnya, ternyata selain faktor internal dan faktor eksternal perubahan, ada juga faktor penghambat perubahan. Nah, apa itu? Itu diantaranya yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, yang terhambat. Mungkin karena akses yang tidak memadai, begitu, karena mungkin letaknya sangat terpencil, sehingga mungkin jaringan transportasi sulit untuk sampai ke daerah tersebut, di pedalaman, dan sebagainya. Selanjutnya, sikap tradisional masyarakat atau tidak terbukanya masyarakat dengan penemuan-penemuan baru. Mungkin masyarakat tersebut masih menjaga orisinilitas budayanya, adat istiadatnya, sehingga dia sulit untuk mengalami perubahan.
Contohnya di Kampung Naga. Jadi Bapak pernah ke sana, ke Kampung Naga. Di sana mereka menolak adanya listrik begitu. Jadi mereka masih menggunakan ya obor, menggunakan lampu-lampu obor begitu untuk menerangi rumah-rumah mereka. Padahal mereka sudah ditawarkan oleh pemerintah untuk diberikan bantuan listrik, tapi mereka menolak. Itu. Jadi itulah yang menghambat perubahan. Begitu anak-anak. Nah, makna keberlanjutan. Tadi kita telah membahas tentang perubahan, sekarang kita membahas tentang makna keberlanjutan. Jadi rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan ini yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya nih, yang bisa kamu lihat saat ini, contohnya yang negatif adalah kasus korupsi atau lengkapnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kasus KKN ini telah ada sejak zaman penjajahan. Contohnya pada masa VOC. Nah, pada masa VOC ini ternyata di akhir-akhir perusahaan VOC ini mengalami kebangkrutan, dan salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi, yaitu penyelewengan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi dana-dana perusahaan itu dia diselewengkan begitu untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya berlangsung hingga Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini masih ada korupsi di negara kita. Masih ada KKN di negara kita. Banyak sekali contohnya yang perlu kita jadikan pelajaran agar kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus paling tidak menyadarkan diri sendiri untuk tidak berbuat korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga nanti generasi ke depan sudah terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu anak-anak. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, kita ambil positifnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan tentang materi berkaitan dengan perubahan dan berkelanjutan? Udah bukan belajar sejarah? Intinya adanya perubahan dan keberlanjutan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dan juga ada faktor penghambatnya yang menghambat laju perubahan tersebut. Dan selanjutnya berkaitan dengan keberlanjutan, peristiwa sejarah akan terus berkelanjutan. Karena apa? Karena rangkaian peristiwa di masa lalu itu akan terasa sampai saat ini dan akan berpengaruh sampai masa yang akan datang. Dan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan tonton video berkaitan dengan materi-materi sejarah tingkatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.